Saya tuh jujur ya, lagi ada di dalam kondisi yang bisa dibilang muak banget gitu buat bikin konten. Bukan karena masalah pribadi, tapi lebih ke respon dari algoritma itu sendiri, seolah brengsek banget gitu. Karena nggak peduli saya mau bahas atau mengangkat materi seperti apa, itu ya pasti tenggelam dan penontonnya segitu-segitu aja. Palingan orang-orang yang udah terlanjur tahu channel saya atau teman-teman saya sendiri yang saya paksa buat nonton, yang pada akhirnya nonton topik yang saya bawakan. Banyak orang yang bilang, coba bang upgrade mic-nya gitu, coba bagusin editingnya, coba pelajarin sistem YouTube-nya, coba bahas politik, bahas topik yang lagi rame, coba lupain dia yang udah bahagia sama orang lain, dan lain sebagainya. Semua itu udah saya lakuin. 5 tahun ini saya udah coba banyak hal buat narik perhatian orang-orang, tapi hasilnya ya sama aja. Hingga saya milih buat berhenti nyalahin diri saya sendiri dan coba lihat masalah di dalam sistemnya. Hingga lahir dugaan saya kalau YouTube memang tidak terlalu memperdulikan konten yang saya upload. Dan kalau seuzon saya ini benar, maka bukan cuma YouTube, tapi semua platform sosial media juga punya sistem yang sama, yakni membenci konten edukasi yang murni. Pertama, kita bahas YouTube dulu deh. Mungkin YouTube memang nggak pernah secara eksplisit atau terang-terangan menyatakan bahwa mereka membenci konten edukasi. Tapi struktur algoritma dan sistem traffic yang diterapkan oleh YouTube secara tidak langsung menciptakan medan atau sistem yang nggak adil antara jenis konten yang menghibur dan konten yang mendidik. Konten edukasi yang seringkali membutuhkan waktu, konsentrasi, dan minat yang mendalam harus bersaing dengan lautan konten yang sebagian besar didesain untuk konsumsi cepat dan bersifat emosional. Contohnya ya kayak hal-hal viral, drama, status quo, komedi, hiburan, dan lain sebagainya. Hal itu menciptakan tantangan yang luar biasa bagi para konten kreator edukasi, karena mereka tidak hanya dituntut untuk menciptakan konten yang berkualitas secara intelektual, tapi juga harus memastikan konten itu layak tayang di mata algoritma yang lebih menghargai reaksi cepat, nilai emosional, dan kemauan masyarakat. Jadi, kalau masyarakat suka sama hal-hal yang estetik gitu, katakanlah kayak gitu, maka konten-konten edukasi itu ya harus terlihat estetik, harus enak dilihat, harus enak didengar, dan lain sebagainya. Kalau masyarakat suka sama hiburan, ya konten edukasi itu harus menghibur, harus lucu, harus gokil, harus jadi badut. Kalau masyarakat itu suka sama emosional, ya konten edukasi itu harus marah-marah, harus sensitif, harus bahas topik pinggir jurang, harus membodoh-bodohi orang lain supaya banyak yang ke-trigger, harus menjilat sebuah golongan supaya dapat dukungan, atau menjatuhkan golongan lain supaya orang mau mengklik video kita. Jadi, seolah seorang konten kreator, khususnya edukasi, ya, harus mengorbankan analisisnya, kualitas argumennya, bobot dan nilai materinya, agar orang-orang sudi menonton konten yang telah dirinya buat. Dan sejujurnya, bagi saya sendiri, itu justru merusak pesan yang ingin disampaikan, menghancurkan makna dari edukasi, dan membunuh sistem sosial media yang sehat gitu. Dimana justru yang menjadi perhatian utama bagi penonton itu bukan materinya, bukan analisisnya, bukan argumennya, melainkan bumbu emosional bawaannya. Yang ditonton itu ya marah-marahnya. Yang dicari dari konten kreator edukasi itu seberapa berani konten kreator itu bahas topik yang sensitif maupun materi di pinggir jurang, dan seberapa pinter konten kreator edukasi itu menjilat kemauan dari para penonton, atau seberapa pinter konten kreator edukasi itu mengompor-ngompori masyarakat atau menjatuhkan sebuah golongan. Salah satu masalah besar lain yang dihadapi oleh konten kreator edukasi di YouTube adalah masalah struktur dan sistem algoritma dari YouTube itu sendiri, yang punya kecenderungan membunuh ekosistem ruang publik yang baik. Karena sebuah platform penyedia informasi layaknya YouTube harusnya memberi kesamaan hak atas kemungkinan pada setiap jenis informasi yang berkembang, kecuali informasi tersebut menyalahi moral. Tapi faktanya cara kerja YouTube itu ya nggak kayak begitu. Kita bisa lihat itu dari rendahnya RPM atau pendapatan per 1000 tayangan, di mana konten edukasi cenderung memiliki RPM yang bisa dibilang rendah dibanding dengan konten-konten di bidang teknologi, keuangan, bahkan hiburan-hiburan ringan. Hal itu disebabkan oleh minimnya ketertarikan pengiklan yang ingin memasang iklan di video edukasi, terutama jika video tersebut membahas isu sosial, politik, atau sejarah yang dianggap terlalu sensitif oleh para pengiklan.
Dalam konteks brand safety, YouTube sangat ketat untuk menjaga agar konten yang ditampilkan aman dan cocok untuk semua pengiklan. Yang artinya, konten edukasi yang jujur dan mendalam seringkali dianggap nggak sesuai dengan kemauan pengiklan. Karena orang yang nonton edukasi itu biasanya bukan seorang konsumeris atau bukan seorang hedonis. Hasilnya, sistem tersebut berdampak langsung pada sejauh mana algoritma YouTube akan mendorong konten tersebut ke permukaan. Karena dengan semakin minimnya kesesuaian dengan pengiklan, maka sebuah konten akan semakin dianggap tidak layak untuk disarankan ke beranda orang-orang. Kalau udah kayak gitu, apakah berarti masalah utamanya ada di sistem YouTube yang mengubur konten edukasi? Well, sebenarnya belum tentu, karena meskipun struktur algoritma itu sendiri membatasi konten edukasi dengan penyesuaian iklan yang bikin konten edukasi itu susah naik, tapi masalah utamanya ada di seberapa jauh masyarakat itu sendiri suka terhadap konten edukasi. Jadi meskipun YouTube bilang, udahlah konten edukasi itu nggak usah diurusin gitu, nggak usah terlalu dinaikin ke permukaan gitu, toh nggak ada yang cocok sama pengiklan juga. Katakanlah YouTube bilang kayak gitu. Tapi di sisi lain, jika masyarakat itu sendiri memang mencintai edukasi, maka ketertarikan masyarakat itu bisa mempengaruhi algoritma hingga lebih sering ditampilkan oleh YouTube, meskipun nggak terlalu didukung oleh sistemnya. Tapi faktanya, masyarakat itu nggak suka atau nggak hobi sama edukasi. Masyarakat itu nggak suka dialog atau komunikasi yang berkualitas. Itulah kenapa konten kreator edukasi harus mati-matian mencari gimmick supaya bisa narik perhatian orang. Yang bahkan dengan gimmick itu sendiri, dengan semua dandanan dan semua bumbu-bumbu itu, konten edukasi nggak pernah atau jarang banget bisa nembus trending video. Saya jarang banget lihat konten edukasi yang ada di trending sosmed atau trending YouTube gitu. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan kelahiran ekosistem digital yang sangat mendukung lahirnya fenomena brain rot atau pembusukan otak. Fenomena itu menggambarkan betapa otak manusia modern dirusak oleh konsumsi berlebih terhadap konten yang dangkal, cepat, dan tidak membutuhkan daya kognitif tinggi. Orang-orang lebih tertarik pada video yang berdurasi kurang dari 1 menit, dengan visual menarik, audio yang jernih di telinga, materi yang sesuai dengan kenyamanan emosional mereka, topik yang menjatuhkan golongan masyarakat lain, dan konten yang setengah-setengah atau konten yang gak jelas konteksnya itu apa, demi engagement dan banyaknya komentar yang masuk di dalam konten itu. Orang-orang itu suka sama jenis konten kayak gitu, gampang kepancing sama konten-konten kayak gitu, ketimbang konten yang panjang yang membutuhkan analisis dan perenungan. Akhirnya, konten edukasi makin terkubur lagi, karena budaya konsumsi informasi masyarakat kita yang ingin serba instan, gampang kepancing informasi sepotong-sepotong, gampang kepancing informasi yang jatuhnya mirip masturbasi, karena membenarkan pengetahuan yang dirinya sudah ketahui, dan gampang tertarik pada pembahasan sentimen yang menjatuhkan sebuah golongan atau merendahkan masyarakat lain. Dalam kondisi itu, konten edukasi udah nggak ada tempatnya sama sekali. Pilihannya cuma berkompromi dengan kegilaan itu, dengan ikut membuat konten yang juga gila, kontroversi, marah-marah, dan nggak jelas itu, atau memilih untuk menjaga integritas intelektual dengan analisis dan pembahasan yang jujur. Dan kebanyakan konten kreator edukasi mau nggak mau memilih jalan yang pertama, untuk menjadi badut di hadapan orang-orang, untuk mendapatkan pendengar sebanyak mungkin, untuk berusaha tetap produktif dengan tidak meninggalkan dimensi intelektual. Dan resikonya, kebanyakan pengikut mereka rata-rata nggak ada yang peduli atau nggak ada yang mandang edukasi itu penting-penting amat gitu. Kebanyakan pengikut mereka cuman hobi debat di kolom komentar, supaya kelihatan paling benar, supaya dianggap paling cerdas demi krisis identitas dan pengakuan yang bisa mereka dapatkan dengan edukasi. Akhirnya yang lahir adalah lingkaran setan atau stagnasi perkembangan edukasi itu sendiri. Karena dengan konten kreator edukasi besar yang populer di sosial media sekarang ini, yang penontonnya itu udah ratusan ribu sampai jutaan orang itu, mereka belum bisa ngasih perubahan dan dampak positif yang cukup optimal. Contohnya kayak gerakan kesadaran baru gitu, atau komunitas nasional yang punya kegiatan positif secara langsung ke masyarakat gitu. Mereka belum bisa melahirkan hal itu. Saya garis bawahi ya, mereka belum bisa, bukan berarti nggak mau atau nggak bisa. Kenapa mereka belum bisa? Karena dengan berkompromi terhadap arus tren dan hal-hal viral, dengan melakukan banyak gimmick dan membahas materi yang bisa memancing orang-orang itu, akhirnya kualitas pesan yang disampaikan itu terganggu oleh gimmick-gimmick itu. Kualitas audiensnya juga ya ikut berantakan, yang bikin para penonton itu justru nggak bisa nangkep maksud dan makna dari edukasi itu sendiri apa, yang seharusnya bisa berdampak nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mentalitas edukasi itu memang nggak ada atau nggak hidup di tengah masyarakat kita. Dan di situ masalah utamanya tumbuh subur. Kita benci kehidupan sosial kita yang berantakan itu, tapi kita sendiri yang membuat hal itu semakin berantakan dengan cara kita mengkonsumsi informasi dan mengelola ruang publik bernama sosial media. Siklusnya ya muter-muter di situ-situ aja.
Dari situ kita bisa lihat kalau sebenarnya edukasi itu ya udah mati gitu. Edukasi di bangku akademik seperti di sekolah dan perkuliahan dibajak atau seringkali dirusak oleh formalisme atau sistem material, di mana orang-orang menempuh pendidikan itu ya cuma dikasih edukasi untuk memasuki dunia kerja doang, bukan untuk mengembangkan pikirannya, bukan untuk memperluas pola pikirnya dan memperdalam analisisnya, tapi cuma dicetak untuk kerja. Kemudian, edukasi pada ranah non-formal seperti di sosial media atau di internet itu juga dibajak oleh kebiasaan dan budaya masyarakat yang pengennya itu ya hiburan terus, pengennya itu membenarkan dirinya terus. Jadi konten kreator edukasi itu ya harus sesuai dengan kemauan netizen itu apa. Konten edukasi itu ya harus rusak dulu, kayak begitu baru bisa laku di pasaran. Jadi edukasi yang ngelahirin kesadaran kolektif, edukasi yang melahirkan gerakan sosial, edukasi yang melahirkan kebijaksanaan maupun ketajaman analisis masyarakat, itu sedikit banget bisa kita temuin. Dan kalaupun ada, sedikit banget yang bisa bertahan. Sekian Kosalisme. Semoga video ini mungkin bisa membantu edukasi Indonesia ke depannya. Sampai jumpa.